Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada siswa kelas 11 TKRO atau yang biasa disebut dengan kelas 11 Oto. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di masa belajar di rumah ini, untuk pelajaran keterampilan komputer, kita akan mempelajari pengenalan dan penggunaan aplikasi presentasi. Ya, banyak sekali aplikasi presentasi yang ada, ya, baik itu untuk komputer, untuk HP ataupun gadget lainnya. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah penggunaan aplikasi presentasi dengan menggunakan aplikasi PowerPoint atau yang bisa disebut dengan Microsoft PowerPoint. Ya. Dan yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengenalan software presentasinya terlebih dahulu. Apa sih software presentasi? Software presentasi adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk membuat file presentasi. File presentasi yang dibuat berisi informasi, baik berupa teks, tabel, gambar, dan sebagainya, yang akan diperlihatkan kepada orang banyak. Ya. Untuk membuat file presentasi yang menarik, banyak sekali software presentasi modern yang dapat membuat file presentasi dengan efek animasi dan audio visual. Dan contohnya yang akan kita bahas ini adalah penggunaan Microsoft PowerPoint. Nah, seperti ini tampilannya, ya. Inilah tampilan dari aplikasi presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Mungkin di kelas 10 sudah pernah belajar, atau mungkin ketika SMP, dan mungkin bahkan sudah belajar di rumah kalian masing-masing. Kalau memang di antara kalian yang sudah memiliki komputer atau PC, ya. Untuk yang pertama yaitu bagaimana cara mengaktifkan software presentasi ini, ya. Cara mengaktifkannya ini sama aja dengan program-program aplikasi yang lainnya, ya, khususnya untuk di Windows, ya. Yang pertama yaitu klik start, ya. Bagi pengguna Windows 10, ya, itu tinggal klik start, lalu scroll ke bawah sampai menemukan aplikasi Microsoft PowerPoint, ya, yang logonya seperti ini, yang warna oranye dengan ada kata atau huruf P di situ, ya. Atau ketik di search tab, ya, itu di sebelah kiri bawah dekat jendela start, itu di situ ada untuk mengetik pencarian, ya, atau di kolom pencarian. Di situ tuliskan PowerPoint, maka akan muncul icon Microsoft PowerPoint. Nah, ketika muncul itu langsung klik saja, nanti akan tampil aplikasi tersebut. Atau double klik pada icon PowerPoint di layar desktop, ya, di luarnya itu, seperti ini, ya. Nanti setelah itu akan tampil jendela kerja Microsoft PowerPoint 2016 atau mungkin versi di bawahnya. Untuk versi 2010, 2016, 2007 itu sebenarnya sama saja, hanya berbeda tampilannya saja, ya. Nanti di situ bisa dijelaskan, nanti kita akan jelaskan bagian-bagian apa saja yang ada di jendela kerja Microsoft PowerPoint ini. Lalu kemudian ketika kita sudah mengerjakan atau membuat suatu file presentasi, pastikan kita akan menutupnya nih, ya. Nah, bagaimana cara menutupnya? Menutup aplikasinya, cukup kalian klik saja yang ada tombol close atau tanda X atau tanda silang yang ada di pojok atas, ya. Tinggal di close aja, ya, atau bisa menggunakan Alt dengan F4 ditekan berbarengan. Nanti juga akan keluar sendiri, ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint 2016 atau ke bawah, ya. Yang pasti kita akan mengetahui dulu, kita akan membahas dulu bagian-bagiannya, ya. Yang pertama, yang paling atas itu adalah yang namanya bisa disebut dengan title bar atau title bar. Title bar di sini adalah fungsinya yaitu untuk memberikan penjelasan ini file dokumen apa, atau nama dokumennya seperti apa, nama filenya seperti apa, judul filenya seperti apa, ya. Terus di bawahnya yaitu ada yang namanya menu bar.
ya. Menu bar di sini ada macam-macam ya, ada file, ada home, insert, design, transitions, animations, slideshow, review, dan review ya. Nah, fungsinya apa? Nanti kita akan jelaskan, tapi kita akan bahas dulu bagian-bagiannya. Nah, yang di sebelah atasnya itu ada yang namanya Quick Access Toolbar ya. Ini fungsinya sebagai toolbar dengan akses tercepat ya. Walaupun nanti di toolbar itu ada ya bagian-bagian ini, tapi daripada kita harus mengklik dulu, kalau yang di bagian atas ini sudah ada. Di situ biasanya untuk file save, undo, redo ya. Terusnya juga ada yang sebutnya preview ya, atau yang biasa kita sebut dengan slideshow-nya ya. Terusnya juga untuk lembar kerjanya yang warna putih ini, yang warna blank ini, itu yang disebut dengan slide ya. Jadi satu slide ini satu lembar kerja ya. Terus di sebelah kirinya ini yang disebut dengan layout slide ya. Yang di sini kita bisa lihat ada berapa slide yang kita sudah bikin, atau kita mau tambahkan atau menguranginya di sini. Kita lihat jumlah slide-nya di sini ya. Nah, kita akan bahas lagi di bagian menu bar dan toolbar ya. Nah ya, biasanya di situ sudah ada, mau di aplikasi PowerPoint 2016, 2010, 2007 itu sama saja posisinya dan fungsinya sama saja ya. Nah, menu bar merupakan kumpulan perintah yang di dalamnya terdapat perintah-perintah yang disajikan dalam bentuk pull down menu seperti yang sudah kalian lihat di situ ya. Nah, apa aja sih fungsi-fungsinya ya? Nah, kita akan klik dulu satu. Yang pertama yaitu file ya. Nah, kalau file ini muncul akan seperti ini ya. Biasanya digunakan untuk melakukan perintah dasar seperti membuat, membuka, dan menyimpan file PowerPoint serta keluar dari aplikasi PowerPoint itu sendiri ya. Di sini ada kata new, open, save, save as, print, share, export, close ya, dan juga option. Nah, itu untuk fungsi file. Yang kedua yaitu tombol home ya, atau biasa disebut dengan rumahnya ya. Ini fungsinya itu untuk mengatur font dan paragraf, menggambar bentuk, serta melakukan copy, cut, paste, find, dan lain sebagainya ya. Biasanya ini yang paling mendasar ya, bisa dilihat di bagian-bagiannya. Di situ ada new slide, ada copy, cut, format printer ya, layout, reset, section ya, find, replace, select. Terusnya juga di sini untuk bagian untuk merubah bentuk huruf, ukuran huruf ya, atau font, dan juga align ya, baris-barisnya apakah dari kiri, apakah dari kanan, atau dari tengah ya, untuk membuat paragrafnya. Lalu kemudian ada kata insert di sini ya. Di sini ada kata insert. Fungsinya apa? Yaitu fungsinya digunakan untuk menyisipkan objek, baik itu gambar, tabel, suara, animasi, atau film, dan membuat hyperlink. Ya, bisa dilihat di sini. New slide ini untuk menambahkan slide, table itu membuat tabel, ya. Picture ini kita akan menambahkan gambar, ya. Atau online picture itu kita bisa mengambil gambar via download via internet. Screenshot itu ya, tahu sendirilah kalau screenshot itu untuk mengambil gambarnya di layar tersebut. Foto album itu bisa kita lihat di file-file gambar kita sebelumnya ya, di dokumen ataupun di galeri ya. Shapes ini untuk membuat bentuk-bentuk ya, seperti kotak, segitiga, lingkaran, atau yang lainnya ya. Kalau smart art di sini untuk membuat semacam grafik ya, tapi grafiknya ini yang sudah ada standarnya ya. Chart juga sama grafik, tapi grafiknya grafik seperti diagram ya. Terus di sini ada store, add-in, ini di sini untuk tambahan-tambahannya ya. Biasanya ini untuk online ya. Hyperlink juga untuk online, action juga sama. Comment di sini ada text box, itu jadi semacam kotak tapi bisa diselipkan kata-kata atau disisipkan kata-kata. Header dan footer itu untuk mengatur jarak atas dan bawah biasanya ya. Word art di sini membentuk gaya-gaya huruf ya, seperti ini gambarnya. Date and time untuk mengatur waktu ya, untuk ditampilkan juga di sini. Slide numbernya juga bisa untuk
mengatur nomor-nomor slide berapa yang akan ditentukan, yang akan ditampilkan, dan juga objek. Equation di sini untuk menambahkan rumus-rumus ya. Misalnya kalau misalkan kalian ingin membuat suatu presentasi dengan menjelaskan suatu rumus, baik itu rumus matematika, rumus kimia, fisika atau yang lainnya, itu bisa dilihat di sini equation. Ya, simbol juga sama. Nah, di sini ada video, audio, dan screen recording. Nah, ini fungsinya itu untuk menambahkan video di PowerPoint-nya ini, di slide-nya ini. Audio tuh bisa musik, bisa rekaman atau yang lainnya. Dan screen recording ini fungsinya adalah untuk merekam layarnya, ya, untuk merekam layar di komputer kalian, ya. Lalu selanjutnya ada desain, ya. Nah, desain di sini digunakan untuk mengatur tampilan slide, ya. Disediakan berbagai tema untuk mengubah tampilan slide sesuai keinginan kalian, ya. Di sini macam-macam tema-temanya bisa dipilih, ya. Nah, ini banyak, ya. Di sini ada slide size untuk ukuran slide-nya berapa bisa diatur, dan format background ini untuk merubah. Misalnya tema yang kamu pilih ingin merubah warnanya atau yang lainnya, di sini bisa diklik atau dipilih, ya. Dan selanjutnya ada lagi transitions, ya. Transition ini digunakan untuk memberikan efek transisi atau perpindahan antar slide, ya. Antar slide itu maksudnya apa? Jadi dari gambar slide pertama, slide kedua, slide ketiga, slide keempat, kalau ingin merubah gayanya, ya, di sini bisa dilihat, di sini ada macam-macam transisinya, ya. Bisa juga untuk menambahkan efek suara dan mengatur waktu efek transisinya, ya. Jadi mau lambat, apakah mau cepat, atau misalnya mau menambah efeknya lagi, apakah ada efek suaranya, ya. Ini bisa digunakan di menu transition. Ya, di sini ada pengaturan waktunya, suaranya, durasi, ya, dan macam-macam yang lainnya. Lalu ada animation. Nah, animasi di sini maksudnya apa? Ini animasi ini digunakan untuk mengatur objek animasi yang ditambahkan ke dalam slide. Biasanya ini untuk huruf-huruf ya, untuk huruf-huruf yang ada di slide itu, ya. Jadi hurufnya bisa bergerak, ya, sesuai keinginan kalian. Lalu ada slideshow, ya. Slideshow ini di sini untuk menampilkan presentasi, pengaturan penampilan file presentasi dan sebagainya, ya. Misalnya kalian ingin menampilkan di kegiatan rapat atau misalkan di mempresentasikan tugas-tugas kalian, itu bisa dipakai di slideshow ini, ya. Terusnya juga ada review. Review ini digunakan untuk pengecekan tata bahasa, pengejaan, dan memberikan komentar. Maksudnya apa? Kita sebelum menyimpan atau menampilkan presentasi ini, itu kita bisa cek dulu apakah ada kesalahan, apakah ada yang harus diperbaiki, itu bisa dilihat di review, ya. Lalu ada view, ya. View di sini digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja, ya. Tampilan lembar kerja ini tampilan yang apakah itu bentuk normal. Nah, yang ini adalah bentuk normalnya. Di sini ada lagi outline view, ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat bagian-bagiannya, ya, dari teks yang ada yang kalian masukkan. Di sini sudah ada bagian-bagiannya yang keberapa urutannya, ya. Slide sorter, notepad, reading view, slide master, handout master, ya, macam-macam, ya. Dan yang lainnya, misalnya ruler itu untuk memberikan gambaran garis, ya, bentuknya seperti penggaris yang ada di pinggir-pinggir lembar kerjanya, ya. Nah, itu untuk penjelasan dari menu bar. Lalu bagaimana dengan toolbarnya, ya? Nah, toolbar di sini artinya kumpulan perintah yang disajikan dalam bentuk tombol, ya. Nah, tampilannya baik itu dari home sampai ke view. Nah, ini bagian-bagian ini semuanya adalah toolbar, ya. Toolbar di sini, ya. Ini toolbar. Jadi di home alat-alatnya, nah ini disebut toolbarnya. Insert juga ada macam-macam, ya. Itu juga sama disebutnya toolbar. Jadi berisi perintah-perintah yang disajikan dalam bentuk tombolnya, ya. Baik dari home sampai ke view, ya. Nanti juga bisa dipraktekkan, ya. Nanti apa saja sih fungsi-fungsinya, ya.
Jadi itu ya penjelasan mengenai pengenalan dan bagaimana cara mengoperasikannya ya. Tapi untuk materi sekarang yaitu mengenalkan dulu bagian-bagian dari lembar kerja di Microsoft PowerPoint 16 atau yang lainnya ya. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya baru kita akan membahas fungsi-fungsi dari toolbar ini dan bagaimana cara membuat file presentasi dengan menggunakan PowerPoint ya. Bagaimana cara membuat slide, bagaimana cara menyimpan ya, bagaimana cara menampilkannya ya. Bahkan kita akan menjelaskan insya Allah itu menjelaskan tentang bagaimana cara mengedit ya, mengedit baik itu mengedit hurufnya, mengganti warna, membuat background, gambar dan yang lainnya ya. Silakan nanti untuk materi ini sekali lagi silakan dirangkum, ditulis kembali ya di buku catatan kalian agar kalian bisa mengingat-ingatnya kembali. Sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.